Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang sudah berhadir secara daring, mungkin baru 4 orang ya. Ada beberapa lagi mungkin yang masih datang terlambat atau mungkin masih perjalanan ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa tatap muka secara online atau daring ya. Melanjutkan mata kuliah kita tentang masalah fikih hadisah yang kemarin bukan dipending sih ya, diberikan waktu 2 kali pertemuan untuk menyelesaikan tugas akhirnya ya. Dan sekaligus dengan berhubungan dengan ujian akhir semester kita ya. Baik kawan-kawan yang berbahagia, kita mulai saja dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini ada beberapa sampai ke 33 orang yang baru mengirimkan materinya ya. Ada 33 orang yang mengumpulkan materinya. Dan ya mungkin hari ini lebih cenderung kepada diskusi ya. Diskusi apa yang mau ditelaah ya. Nah, saya coba share screen yang punya kawan Pian yang tahun kemarin itu mengenai dia mengambil kasus ini. Nah, ya. Dia mengambil kasus tentang pemahaman masyarakat Karangbintang tentang larangan menikahi perempuan ketika iddah. Dia simpel saja, hanya ingin melihat pendapat masyarakat mengenai tentang iddahnya seseorang perempuan kemudian dinikahi oleh yang lain, gitu ya. Nah, bagaimana pandangannya? Ya udah, dia akan menceritakan mengenai bagaimana kondisi di masyarakat dia, mengenai pemahaman masyarakat ya. Jadi minta pendapat dari beberapa orang, kemudian dilihat. Kelihatan ya yang saya share? Kelihatan, Pak. Tentang pemahaman masyarakat Karangbintang tentang larangan menikahi wanita ketika iddah. Ya. Jadi boleh pakai abstrak. Ya. Jadi ceritakan dulu abstraknya, dia pengen apa sih ceritanya? Ya. Ceritanya apa dan kemudian apa hasilnya? Ya. Jadi ceritakan aja ringkas. Ya. Kemudian pendahuluan ini cerita tentang berhubungan dengan iddah, gitu ya. Yang berhubungan dengan tentang iddah. Gitu. Ceritakan aja tentang masyarakat iddah dan sebagainya. Silahkan. Kalau medpen-nya terserah, Pian mau medpen-nya tentu paling singkat ya medpen kajian lapangan aja tulis sudah. Kajian lapangan dengan objeknya tentang pernikahan iddah. Informannya mungkin berapa orang terserah Pian. Ya, menggunakan WA boleh, menggunakan email boleh, terserah bagaimana cara meminta datanya ya. Kemudian pembahasannya yang pembahasan sudah tentu dia membahas tentang iddah ya tentu jelaskan dulu iddah itu apa sih gitu ya, tentang iddah dulu. Kemudian dia tentang melihat iddah kebanyakan dia mungkin ya tentang cocok iddah luar biasa banyaknya. Ada pendapat ulama, ada pendapat ini yang kali ini masih worth tidak support dengan Arab jadi kadang hilang hadisnya ya. Nah baru dia mencari dengan pendapat masyarakat sendiri bagaimana masyarakat melihat perempuan yang mungkin lagi masa iddah kemudian menikah ya. Nah ditanya gitu ya, ditanya saja. Kemudian ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan jika dia memang sudah habis masa iddahnya dengan cara apa? Suci, haid, suci gitu. Atau haid dulu baru suci, baru haid, baru suci, baru haid, baru suci lagi. Dan seterusnya. Dah selesai, kemudian kesimpulan gitu ya. Nah ini ringkasnya. Ya mungkin 10 halaman cukup banyak-banyak. Jangan bikin kayak makalah ada kata pengantar, nggak usah, langsung aja to the point, judulnya langsung ya. Dalam halaman, abstrak mungkin ya seperempat halaman boleh, kemudian medpen-nya 2 paragraf atau 1 paragraf cukup, kemudian hasilnya ada teori tentang apa Anda yang dijelaskan, kemudian pendapat apa yang bisa Anda ambil dari Al-Quran, hadis, dan kajian-kajian usul fikih baik atau kaidah fikih gitu. Ya. Nah itu cara contoh dari mungkin ada beberapa kawan-kawan yang bertanya kepada saya, bagaimana Pak sistem dalam tugas akhir yang mungkin dari 2 minggu kemarin kawan-kawan bingung Pak membuatnya bagaimana gitu kan. Memang pada prakteknya waktu kita teori kemarin itu lebih cenderung menimbang, melihat, melihat dalilnya dan membuktikan. Nah itu ringkasnya ya. Sekarang kita lihat bagaimana yang lengkapnya gitu ya. Nah ini versi lengkapnya gitu. Nah, silakan ada yang mau didiskusikan?
Ya, yang bertanya kayaknya bingung lagi. Kalau minggu depan itu jadwal UAS, mungkin masih ada waktu sampai akhir Desember, saya beri waktu kali ya. Sampai akhir Desember pengumpulan hasil tugas akhirnya. Tapi sebenarnya bukan seperti itu, harusnya minggu ini sudah dikumpulkan dulu, nanti baru Anda lihat ada revisi baru minggu depan, masa libur lagi sampai 2 minggu, jadi 1 bulan mengerjakannya. Kenapa saya bilang dikumpulkan minggu ini? Karena saya mau mencek plagiasinya dulu. Berapa tingkat plagiasinya? Jika terlalu tinggi, maka harus ada revisi. Silakan, ada komentar, pertanyaan? Aktifkan saja suaranya. Halo? Ya. Mardi Kamsah, silakan. Mungkin yang lain belakangan, nanti mungkin saya share juga ini di YouTube supaya kawan-kawan yang belum bisa umpat bisa dia nanti mengulang atau melihat kembali. Ya, silakan. Seperti ini. Ayo, Iqbal. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Kang Syahadin. Jadi misalkan kita membahas tentang 7 bulanan itu berarti kita ulun membahasnya tuh dari yang pendapat masyarakatnya kah atau langsung dari pendapat ulun aja Pak? Masyarakat kan kita mau minta menimbangnya itu kan perlu pertimbangan masyarakat ya. Jadi misalnya 7 bulanan dalam menurut masyarakat apa ya? Menurut masyarakat apa terserah ya mau apa masyarakatnya ya. Nah, jelaskan dulu 7 bulanan itu apa sih gitu. 7 bulanan itu apa untuk di bagian diskusinya ya. Kemudian kalau di latar belakangnya apa itu 7 bulanan, kemudian kenapa jadi ada 7. Pokoknya pertanyaannya sering aja sebutkan aja. Ini pertanyaan yang Anda bikin supaya Anda bisa jawab apa ya kan? Kenapa, di mana, bagaimana. Ini pertanyaan yang 5W 1H itu loh, 5W. Kemudian 1H. Setiap Anda mau bikin latar belakang, tanyakan dulu. Kenapa perlu 7 bulanan? Jawab, ketik gitu ya. Di mana yang saya bahas ini dibahas yang di kota Anda misalnya atau di desa Anda, ya sudah sebutkan aja 7 bulan di sana apa gitu. Nah, nanti baru Anda melihat dari praktek lapangannya ya, maksudnya di masyarakat itu seperti apa sih 7 bulan itu ya, silakan didiskusikan di bagian bab C atau bagian C tadi diskusi misalnya proses 7 bulanan di desa ini. Sebutkan aja, jelaskan aja proses 7 bulanan di desa ini meliputi apa saja, kegiatan apa saja gitu ya. Ada ritual apa saja silakan gitu ya. Apalagi? Terus ya. Baru nanti Kamsia baru Anda bikin relevansi dengan kajian-kajian kesyariahan, misalnya dari segi prakteknya gitu ya. Mungkin ada yang terbuka aurat sekarang dianjurkan untuk menutup auratnya gitu. Tanpa disadari ketika Anda bertanya kepada masyarakat itu juga sebagai sebuah apa ya, sebuah pemahaman kepada masyarakat bahwa mungkin masih boleh aja 7 bulan selama tidak melanggar dengan konteks syariahan gitu ya. Silakan, apa lagi? Yang bertanya Kak. Ya, silakan. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berarti yang dapat ulun tangkap tadi, sebelum kita menganalisis di bidang sosiologisnya pemahaman masyarakat terhadap ini, kemudian peneliti yang kita kaji itu terlebih dahulu kita mencantumkan dalil ya kan Pak, Al-Quran, hadis, kemudian pendapat para imam mazhab, kemudian baru kita berarti ke masyarakat pala. Oke. Nah, kemudian yang mau tanyakan Pak, misalnya kasus yang kita teliti itu ada perselisihan, apakah kita tetap mewawancarai juga dari 2 orang yang berselisih Pak, atau satu aja yang menurut kita pro, atau bagaimana Pak menurut Pian? Apa saja yang Anda dapatkan silakan, baru nanti Anda pendapat yang paling akhir adalah pendapat Anda wajihnya ya. Anda menyikapi dari pemahaman masyarakat itu seperti apa, Anda menyikapi dari pemahaman dalil hadis atau Al-Quran seperti apa, baru Anda berikan kesimpulan menurut Anda apa. Gitu aja. Ini aja cukup, paling 10 halaman cukup ya, kalau sampai banyak ya. Ini aja abstrak kecil aja, abstrak itu menjelaskan apa yang akan dibahas dan apa kesimpulannya. Pendahuluan atau latar belakang boleh aja, paling 1 paragraf atau 1 halaman cukup. Jelaskan aja apa sih yang dimaksud dengan ini kan masalah idah ya, dia menjelaskan tentang idah, pemahaman tentang idah di masyarakat gitu ya. Dia memahami bagaimana orang masa idah itu pernikahan bagaimana, dalam Islam bagaimana gitu ya. Baru dia membahas tentang hasil pembahasannya, ada teori tentang idah dulu, dijelaskan dulu idahnya, baru pendapat Al-Quran, hadis, dan mungkin ada beberapa ulama silakan. Cara jadi internet banyak, kopas boleh, tapi jangan dikopi seluruhnya. Jadi baca, pahami,
kemudian ganti bahasanya dalam bahasa Pian supaya jangan plagiat gitu aja sih. Kalau di copy semuanya nanti plagiat ya. Dan makanya tadi saya bilang minggu ini saya minta untuk dikumpulkan dulu karena perlu di-scan dulu, perlu scan plagiasinya. Nanti baru kalau memang berdasarkan jadwal kalender itu kan pertengahan Desember itu sudah udah puas ya. Nah, maka pada prakteknya mungkin harusnya minggu ini kita harus mengumpulkan hasil hasil tugas akhirnya ya. Hasil tugas akhirnya. Cuman karena mungkin ada beberapa yang masih bingung, enggak apa-apa. Akan kita longgarkan lagi sampai akhir Desember. Jadi awal Januari itu sudah selesai semuanya dengan sudah scan plagiasinya gitu. Ya. Silakan, ada lagi? Karena Zoom-nya ini tidak terlalu lama, cuma 30 menit, jadi kita cuma bisa diskusi cuma 30 menit dalam konteks tanya jawab ya. Silakan. Ya, karena bingung lagi apa yang mau dikerjakan ya, apa yang mau digali jadi ya. Sistematikanya memang dulu pernah saya bahas waktu di pertemuan terakhir itu. Sistematikanya seperti itu kurang lebih. Nah, ini contoh jadinya seperti itu saya kirimkan di WA kawan-kawan, boleh ya saya contohkan dari angkatan terdahulu ya, angkatan terdahulu Pian yang membahas tentang materi dia. Ringkas saja, jangan terlalu banyak. Silakan, ada lagi yang bertanya? Ya, tidak ada lagi. Berarti tadi untuk formatnya itu harus ada abstrak atau boleh tidak ada, Pak? Boleh lah, abstrak sedikit aja biar menjadi halaman. Abstrak itu tentang apa kesimpulannya gitu. Abstrak itu tentang apa, kemudian apa yang ditanya, boleh lah, dan apa kesimpulannya. Gitu. Ringkas saja, kalau banyak. Ya, selesai. Tentang apa yang mau ditanyakan, kemudian kesimpulannya apa, udah selesai. Tidak terlalu banyak juga. Ini bukan membuat kayak skripsi tidak ya, atau membuat makalah ilmiah tidak. Ini kayak seperti penelitian kecil-kecilan aja. Makanya saya bilang kemarin, Anda bertanya boleh pakai WA atau pakai Google Form juga boleh. Nanti akan muncul hasil like-nya yang setuju bagaimana, yang tidak setuju bagaimana gitu. Akan muncul. Tinggal diolah saja lagi bahasanya. Lalu itu. Karena hasil dari tentu dampaknya luar biasa bagi Pian. Pertama, pengalaman dalam meneliti yang bahasa fikih. Kedua, masyarakat juga mulai paham dengan konteks pertanyaan Pian. Oh, ternyata ada ya permasalahan itu di masyarakat gitu ya. Silakan. Ada lagi? Pak. Ya. Ulun tentang mandi pengantin. Nah, kalau misalnya ulun masyarakat nih, masyarakat tuh cuman paling jawab kayak itu cuman adat kayak gitu, nah cuman adat ya. Berarti pertanyaan ulun nih lebih kayak apa pendapat Pian tentang mandi yang dipertontonkan kayak itu apa atau? Iya boleh mandi yang menurut Pian mandi apa sih, mandi perkawinan ya, mandi apa 7 bulanan? Di pengantin. Ya. Pertanyaannya simpel saja. Menurut Pian, mandi pengantin di masyarakat itu apa? Jelaskan, mungkin menjelaskan. Itu adat Jepang, ya. Kebiasaan kita di sini, berapa ada Jepang itu sebenarnya ya. Cuman karena ya tadi kadang ada kita di sini pengantin itu dipertontonkan, nah itu aja ya. Kadang terbuka auratnya, kadang macam-macam. Itu kan jawaban tuh, ketik aja jawabannya di hasil penelitian Pian. Kata kunci, kata wawancara itu diketik, yang jawabannya itu diketik, jadi banyak jawabannya. Cetak miring lah, karena kalau pakai bahasa Banjar cetak miring. Iya, Pak. Baru pengen menjelaskan nanti bahwa di masyarakat Banjar melaksanakan mandi bulanan mandi pengantin itu termasuk bagian daripada adat ritual dari beberapa daerah saja, tidak semuanya. Nah, seperti di daerah saya, daerah peneliti misalnya daerah apa ya, bahwa ritual masyarakat Banjar ini menggunakan adat apa, siapkan aja tuh apa aja yang mereka siapkan, jelaskan dulu secara teorinya. Nah, baru Pian nanti pada akhirnya baru Pian melihat bahwa masyarakat sini menganggap bahwa
itu sebagian daripada adat biasa saja, bahwa dikerjakan boleh tidak. Nah, tapi ada juga yang menganggap itu wajib jar dimandikan karena ketulahan. Nah, itu kan jawaban yang sudah berbeda dari yang Anda dapatkan gitu ya. Mau kadang harus dapat yang mau kadang boleh ya kadang mandi mandi ya. Nah, itu kan sudah sebuah ritual yang mewajibkan jadinya. Kenapa jadi wajib? Nah, itu ada pertanyaan nantinya. Meskipun jawabannya nanti antropologi ya, kajian-kajian mistis ya, tapi kita ingin melihat dari sisi kesehariannya juga nanti bagaimana gitu ya. Nah kan, ada lagi? Ulun Pak. Silakan hari ini. Kalau ulun semalam tuh ingin Pak meneliti tuh masalah hukum sewa menyewa tanah Boleh. pertanian. Itu kalau larinya ke akadnya aja Pak, bisa aja Boleh, Pak. terserah pian. Mau akadnya, mau sistemnya, mau kebiasaan di sana, terserah pian mau yang mana yang gampang lah. Yang penting misalnya menyewakan tanah ini dalam bentuk akad kakaron pertanian ya. Anda jelaskan dulu apa itu kakaron, apa itu pertanian, jelaskan aja teorinya. Kemudian pendapat masyarakat tentang akad kakaron, bahasanya gitu ya, bahwa ketika masyarakat itu melaksanakan meminjam tanahnya untuk digunakan dalam bertani, selama 3 bulan setelah mereka panen, maka sepertiga dari hasil penghasilan itu diberikan kepada pemilik tanah misalnya. Itu jelaskan aja. Meskipun pada prakteknya mereka juga yang masalah modal dan rugi itu tidak dibahas, tapi tiba-tiba harus dibagi 10 black tanpa harus menghitung 1/4 dari pembagian hasil. Nah, itu kan mungkin jawaban syariahnya gitu ya, jawaban mereka. Jawaban syariahnya bagaimana? Ya, mungkin ada yang namanya akad kontrak atau bagi hasil atau sewa gitu. Nanti jelaskan aja. Silakan. Terima kasih Pak. Sehari 1 lembar, 10 hari tunggu. Pada banyak 10 lembar itu paling kalau Anda malas ngetik, ada Google Drive, saya pernah coba itu di Google Drive, buka dokumen, kemudian pian berbicara aja terus. Dia akan jadi teks, jadi huruf gitu loh ya. Jadi huruf teks karena dia menggunakan bahasa Indonesia otomatis. Coba pian cari di internet tuh ada mengetik dengan cara berbicara gitu ya. Menggunakan Google Drive kalau salah. Saya kadang kalau lagi malas nulis, bicaranya seperti ini, teman bahasa Indonesia, dia akan jadi teks nantinya. Tapi pakai Google Drive harus aktif online. Internet jadi harus aktif. Ya. Kalau emang lagi malas dalam mengetik dan sebagainya, gitu ya. Nah, kendalanya itu mungkin semua mata kuliah ada UAS-nya. Ya. Itu kendala pian. Yang kedua, kegiatan pian lebih banyak di rumah. Artinya kegiatan sibuk itu lebih banyak di rumah dibanding di kampus. Walau alam apa sibukannya kita kada paham, cuman kalau tidak bisa mengatur jadwalnya pasti akan kewalahan dan akan merasa berat benar ya. Padahal sudah dari awal November kan, ini saya liburkan, tidak ada kuliah 2 minggu pertama ini, 2 minggu terakhir, sampai hari ini tidak ada kuliah. Kenapa sih tidak ada kuliah? Seperti yang saya bilang dulu kemarin itu, supaya kawan-kawan bisa menelaah penelitiannya 2 minggu ini. Baru minggu ini selesai sampaikan voice note-nya apa yang pengen dapat kesimpulannya. Kesimpulannya aja, misalnya bahwa mandi 7 bulanan menurut peneliti yang ada di daerah Gambut menunjukkan bahwa itu merupakan bagian daripada adat di masyarakat Jawa, dan Banjar pun ikut-ikutan juga adat tersebut, meskipun masih mandinya itu dipertontonkan di masyarakat dan menjadi bagian daripada ritual keagamaan di sana. Maka dalam sisi syariahnya berdasarkan dengan maqasid syariah misalnya bahwa dianjurkan untuk tidak membuka aurat di hadapan umum gitu ya. Atau jika pun melakukan tersebut dilakukan di dalam ruang tertutup atau di depan mahramnya saja gitu. Nah, itu kan voice note akhir Anda selesai. Voice note itu seperti itu aja. Misalnya yang pertanian tadi, bahwa akad pertanian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akad yang kakaron yang sifatnya itu bagi 3. Tapi ada prakteknya ternyata tidak dibagi 3 gitu ya. Hanya diberi seperti apa yang dia mau saja gitu. Nah, itu namanya penelitian hasilnya. Udah selesai voice note-nya ya. Nanti baru kirimkan Word-nya, baru nanti saya scan. Ya, seluruhnya ini akan saya scan plagiasinya. Kalau lebih pada 30%, maka PIN harus memperbaiki teksnya. Ya, jika banyak plagiatnya. Makanya bikin aja pertanyaan 5W1H. Selama PIN bertanya dengan diri sendiri dan dijawab, pasti tidak akan plagiat. Bikin pertanyaan dulu deh kalau gitu. Nah, untuk pendahuluan apa saja yang ditanyakan, bikin. Nanti untuk analisa apa saja yang mau bikin, silakan bikin pertanyaan. Dari setelah Pian dapat pertanyaan tadi, baru Pian tulis jawabannya dalam bentuk ketikan. Referensi boleh Pak, silakan aja taruh referensi di bawahnya kalau ada, kalau ada ya apa-apa ya. Ada lagi? Silakan.
60 bukan berarti angka mati, bukan berarti angka. Ya, mumpung lagi diskusi, karena bingung lagi. Ayo, apa yang mau ditanyakan, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Ini judul nang ulun pilih, Pak. Ya. Status Bu Suci menggunakan air sungai di desa ulun, Pak, tapi saat kemarau. Terus? Di Pak, kondisi biasanya Pak setiap kemarau tuh apa? Kondisi air pasti berubah, Pak. Maka dicampur dengan limbah rumah tangga, kotoran, saya perkampungan, Pak, dengan benda najis gitu nah. Ya. Dokternya itu kayak Pak. Kenapa? Menyebutnya itu, Pak. Nyaringi. Halo? Aduh. Gini aja, kalau misalnya membahas tentang kesucian ya, atau bersuci di air sungai yang tercampur misalnya, gitu ya, tercampur apa atau serapian. Ya. Nah, tanyakan masyarakat, bagaimana pandangan masyarakat mengenai bersuci di masyarakat ini, di sungai ini misalnya. Tanyakan saja. Oh, mereka berasumsi bilanya sudah banyu itu hibak aja 20 sahaja berwudu. Nah, itu jawab saja, tulis saja di pertanyaan Anda. Ya, sudah memang dapat ya, itu nama hasil Anda, jangan diapain lagi, memang mereka berdapat seperti itu ya. Kemudian misalnya misalnya lagi ada yang berpendapat pada boleh jar karena banyu itu sudah bau banar karena mungkin lagi digunakan untuk bersuci, atau najisnya banyak banar sudah jar karena terdiam banyunya. Nah, itu juga dijelaskan, baru Anda nanti teori tentang teori yang mustamal dan teori yang mutanajis, air yang kena najis. Ya, gitu ya. Yang dibahas apa yang ditanyakan di masyarakat tentang air yang bercampur dengan najis di sungai yang Anda teliti misalnya. Gitu aja. Nah, maka jawaban mereka itu itulah hasil Anda wawancaranya. Tuliskan aja jawabannya gitu. Lagi? Angka pembatas. Laisa lil hasar. Ulun Pak, izin bertanya Pak. Ya, nyari. Tanya Ujen. Di sini ulun mau ambil judul Pak, hukum mengambil upah dari hasil meminta sumbangan atau penggalangan dana untuk masjid, korban banjir dan lain-lain Pak. Boleh. Nah, terus? Itu Pak, masuk aja lah Pak dalam toh. Masuklah, kan semua Pak. Yang sifat pertanyaan itu sifat masuk aja. Yang Anda tanyakan ke siapa? Mungkin pendapat ulama di sana, mungkin bisa bertanya ke masyarakat yang mungkin ada paham dengan bahasa keagamaan juga silahkan ditanyakan. Enggih Pak, enggih. Itu namanya penelitian kan, kita bertanya ke masyarakat mengenai duit yang memang masyarakat tujuan untuk banjir, kenapa dipakai. Makanya dulu ada di Pemangke itu ketika saya sholat Jumat di sana, di tabungannya itu ada dua, tabungan untuk masjid, tabungan untuk kaum masjid. Nah, itu bedanya gitu ya. Jadi mereka benar-benar apik dalam menjaga duit. Kalau emang itu untuk rehab masjid sebagainya digunakan sepenuhnya. Nah, kalau mereka menggunakan untuk bilal, imam, dan kaum masjid, ada lagi kotaknya. Jadi tergantung masyarakat mau yang mana menyumbangkan. Supaya apa? Supaya jelas harta yang disumbangkan itu untuk apa peruntukannya. Kalau kita disini kan tidak ya. Pokoknya wakaf Jumat aja. Untuk apa kata serah aja, penting wakaf Jumat gitu. Padahal di Pemangke itu di Barabai mereka dikhususkan ya, wakaf itu dibagi dua. Nah, yang di Barabai bertanya tuh di masjid di depan pesantren itu ada masjid Tuhar Nyambet. Tanyakan ke kaumnya kenapa dibagi dua wakaf ini gitu loh. Kalau misalnya yang tinggal di Barabai, tanyakan aja.
Itu kan juga penelitian kesyariahan juga gitu. Wakaf dibandingkan dalam bentuk wakaf masjid dan wakaf untuk pekerja masjid gitu ya. Nah, nanti kembali kepada teori wakaf. Apa sih yang dimaksud dengan wakaf itu gitu ya? Apakah boleh kita wakaf untuk masjid tapi digunakan untuk kaum masjid gitu ya? Atau kita niatkan saja di hati bahwa ini untuk kepentingan masjid, dah selesai. Mau diapakan terserah. Tapi ada juga yang kadang berpikir, aku nyumbang nggak masjid, ya kenapa digunakan kadang ke masjid? Nah, misalnya gitu. Misalnya ada masjid yang sudah mewah benar nih, sumbangan sampai 2 miliar. Bingung nih, mau diapakan duitnya? Akhirnya apa? Untuk kepentingan kaum masjid terus nih 1 bulan keluar duit untuk masjid, bayar listrik, bayar bensin, banyu sebagainya. Tapi tidak ada rehabnya. Nah, apakah itu juga bagian daripada amal jariah kita atau tidak? Nah, itu yang mungkin bisa diteliti gitu ya. Tapi biasanya orang meningkat niatnya secara umum aja, pokoknya wakaf aja untuk kepentingan masjid aja gitu ya. Nah, itu juga penelitian. Silakan, gampang aja itu kalau ribet. Silakan, ada lagi? Terima kasih, Pak. Bapak izin bertanya. Nah, silakan. Jadi loh Pak, ulun tuh hendak tentang hukum sistem pre-order dalam jual beli online loh Pak. Soalnya kan banyak yang adanya, wah ini tuh kayak pre-order kayak itu Pak. Itu tuh kayak anu tentang akadnya, apakah itu boleh Pak? Boleh, Anda tanyakan aja ke masyarakat UIN Antasari misalnya mengenai pendapat mahasiswa atau pandangan mahasiswi, pakai Google Form aja, simple ya, mengenai itu tentang jual beli secara open order misalnya, atau apalah bahasa terserah dia. Oke Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi? Ulun, Mbak. Ya, Razir, Ulun ada masih bingung, ada juga Pak, tapi merasa menarik loh judul yang ulun bawa tuh. Yang ulun bawa tuh kan aduh, keringet Pak. Menelah hukum mandi belarut di Sungai Sampit pada akhir bulan Safar. Itu yang ulun bawa tuh tentang mandinya kah Pak? Bingungnya ulun tuh itu Pak. Apanya tentang mungkin? Mandinya kah? Atau kebiasaannya kah? Atau hukum mandi pas bulan itu ya Pak? Bingung masih Pak. Pilih satu aja yang menurut Pian apa? Yang ada bingung Pian sebut ini pilih. Pian tentukan aja mana yang menurut Pian. Itu berarti semuanya tuh menyangkut ke situ juga lah Pak, intinya iya. Pak. 3-10 menit lagi kita selesai, habis waktu Zoom. Silakan, ada lagi? Gini. Kalau tidak ada nanti via WA saja di WA grup mungkin bisa ditanyakan apa yang mungkin masih kendala Pian segalanya. Ya mungkin karena ini belum siap, mungkin hari ini belum bisa menyampaikan voice note-nya ya. Mungkin ya. Kalau hari Pian lambat ya. Nah, nanti kalau misalnya kawan-kawan bingung juga, saya akan berikan contoh beberapa artikel dari kawan-kawan yang sudah meneliti dari penelitian kawan-kawan tahun kemarin, yang mereka juga mengangkat materi yang ada di masyarakat aja ya. Misalnya edah mati suami, edah ini atau masa haid dan sebagainya, atau masih serumah ketika akad ketika cerai, atau berambangan di masyarakat inya. Tanyakan aja apa gerang menurut berambangan tupak di kampung Pian, sabutkan aja. Apa gerang Pak masalahnya yang namanya KDRT itu seperti apa gerang Pak di kampung kita nih. Nah, itu aja kadang ngalih Pak. Menurut Pian yang ngarannya talak itu seperti apa gerang Pak? Ya udah, talak aja, talak kinayah ya, bukan talak sareh. Talak kinayah menurut Pian kayak apa gerang Pak? Talak kinayah itu jar mereka kusuruh, boleh dari kamu ke rumah mintuha. Nah, itu ngarannya talak kinayah aja. Ada juga nyamper kada aja, aku kada menyebut talak itu sekedar anu aja, sekedar nyuruh beli benar aja. Nah, itu ngarannya kan penelitian Pian. Konsep talak kinayah di masyarakat Barambai misalnya ya. Studi kasus masyarakat di Barambai dikasih apa bla bla bla. Udah selesai. Tentang talak aja tuh tentang pernikahan, tentang masalah Pian benar tuh HKI kada terlalu ribet ya. Atau akad nikah nih, boleh akad nikah dengan bahasa yang bukan dipahami oleh wali atau saksi. Misal, yang akad nikah si A dan si B dengan wabahnya,
Dengan bahasa Jawa, saksinya bahasa Banjar, kada bisa bahasa Jawa, salah kira-kira. Nah kayak itu. Saksinya orang Banjar dan akadnya pakai bahasa Arab, salah. Kalau akadnya sah, berarti bagaimana pendapat mereka yang jadi saksi karena mereka paham bahasa Arab. Nah, itu kan pertanyaan tuh, simpel banget tuh. Tinggal tanyakan aja di kampung Bian mengenai masalah akad. Edah pulang, tahun ini, edah menurut masyarakat Banjar apa misalnya. Edah menurutnya apa gerang toh? Tahun ini kadang ngalih, harusnya ngalih-ngalih sampai 7 bulanan untuk masalah kuburan, masalah apa sebagai itu. Atau boleh juga karena masalah itu hak Bian mau apa saja boleh ya. Tapi kalau berhubungan dengan HKI, simpel-simpel aja. Ya, mengenai masalah pertanyaan-pertanyaan tadi, terserah Pian apa yang mau ditanyakan, yang penting polanya jelas saja. Apa yang mau ditanyakan, apa kesimpulannya, apa teori dalilnya, apa hadisnya, apa Qurannya, analisanya apa, baru kesimpulannya gitu ya. Dulu ada juga yang membahas tentang pernikahan siri yang diwalimahkan. Nah, ditanya dia tuh, menurut Pian Pak, nikah siri itu sah aja lah di mata negara. Sah aja, nah, udah ya. Maka menurut di kampung itu yang namanya nikah siri, udah selama dia diakadkan di banyak orang melihat, sudah dianggap sebagai legal aja. Nah, tidak ada yang sifatnya sopan, kenapa? Ya memang asumsi masyarakat yang diambil kan, bukan dari dalilnya. Nanti baru Pian analisa gitu ya. Apa kesimpulan akhirnya dari analisa Pian, gitu aja. Ya. Baik, demikian karena tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan nanti kita bahas di grup saja. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mungkin karena ini sudah harusnya UAS hari ini ya, mungkin minggu depan silakan dikumpulkan voice note-nya, tidak ada lagi tenggang rasanya. Akhir Desember dikumpulkan hasil tugas akhirnya. Jadi kita berikan waktu 2 minggu lagi sampai akhir Desember mengumpulkan tugas akhir yang lengkapnya. Nanti baru di-scan plagiasinya. Ya. Dan memperbaikinya kurang lebih 1 minggu dari hasil scan plagiasinya. Bila lebih pada 30%, mungkin akan ada yang namanya revisi. Kalau tidak ada, aman. Makanya usahakan dimaknai saja, bahasa punya orang itu dimaknai. Jangan dikopas, tapi dipahami, ditulis kembali dengan bahasa Pian. Gitu caranya, paling gampang gitu. Ini melatih Pian supaya nanti ketika skripsi gampang mengerjakannya. Gitu ya. Jadi semakin kesini, semakin latihan. Insya Allah ketika sudah terlatih dalam nulis, terlatih dalam menelaah, insya Allah tidak akan kesulitan dalam menulis skripsinya nanti. Gitu ya. Mudah-mudahan semester depan sudah bisa proposal selesai dan sudah siap untuk proposal itu menjadi skripsi. Jadi 3,5 tahun selesai, 4 tahun sudah. Gitu ya. Baik, mudah-mudahan Allah kabulkan permintaan kita pada siang hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang mungkin terlambat, telat, tidak apa-apa. Ketemu lagi di grup misalnya ada yang ingin ditanyakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi